Assalamualaikum kelas 11. Gimana kemarin pendahuluan termokimianya? Bingung? Cuman teori? Mudah-mudahan sih nggak bingung ya. Pokoknya kamu cuman bisa membedakan mana ditutup dulu. Mana sistem, mana lingkungan, terus latihan soal yang saya bikin pakai pakai link itu yang kalian sudah kerjakan, tinggal klik aja. Itu salah satu cara sebenarnya supaya kamu pay attention gitu sama teori-teori itu. Jadi nggak cuma bisa ngitung tapi teorinya juga paham. So hari ini kita akan belajar ngitung. Pertama kali di semester ini kita akan mulai menghitung. Apa yang kita hitung? Yang kita hitung adalah perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi itu kemarin saya kasih tahu lambangnya apa? Perubahan entalpi lambangnya adalah delta H gitu ya. Jadi kalau nanti saya tulis perubahan entalpi kamu udah paham bahwa perubahan entalpi itu delta H gitu ya. Sebenarnya ada 4, kalau saya ngitungnya 5 sih. Ada 5 cara untuk menghitung entalpi. Yang pertama menggunakan rumus. Ini pelajarannya kayak anak SMP aja, it's easy insyaallah. Kalau yang menggunakan rumus, terus ada yang menggunakan hukum Hess. Hukum Hess-nya ada 2, ada yang pakai diagram, ada yang pakai reaksi. Jadi saya hitung satu-satu jadi 3. Satu lagi jika diketahui entalpi pembentukan, yang terakhir adalah jika diketahui energi ikatan molekul. Nanti saya akan pisah menjadi dua video. Hari ini saya bahas sampai hukum Hess saja. Mudah-mudahan kamu paham, perhatikan, jangan kedip, jangan napas. Pingsan dong Bu, enggak lah ya. Perhatikan pokoknya. Kalau bisa kamu download dulu videonya, download offline di YouTube, baru kamu tonton. Jadi nontonnya enggak sambil nge-lag gitu, enggak pakai acara buffering gitu ya. Oke, kita mulai. Cara pertama untuk menghitung entalpi adalah dengan menggunakan rumus. Dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah ini. Rumus utamanya adalah sebenarnya delta H sama dengan Q per N. Q-nya itu apa? Q-nya itu kalor. Saya kotakin. Delta H itu artinya perubahan entalpi, Q-nya itu kalor, N-nya itu mol. Buat yang kelas 10-nya lupa, N itu lambang dari mol. Mol ini punya beberapa rumus. Kalau misalnya diketahuinya massa, maka nanti rumus mol adalah gram per mr gitu ya. Mr adalah massa molekul relatif suatu senyawa. Terus kalau yang diketahuinya molaritas, maka mol rumusnya jadi molaritas dikali volume dalam bentuk liter gitu ya. Terus kalau yang diketahuinya volume dalam bentuk STP, ada lah ya waktu kelas 10 STP gitu, berarti mol sama dengan volume molarnya dibagi 22,4 gitu. Dan seterusnya. Ada lagi nggak ya? Oh, kalau pakai partikel zat yang 6 kali 0,2 6,02 kali 10 pangkat 23, tahu kan yang itu? Nah, itu nggak dipakai, jadi nggak usah dibahas aja. Oke, rumus utama untuk mencari entalpi adalah delta H sama dengan Q per N. Kita harus cari dulu Q-nya, baru nanti dibagi sama N, selesai. Contoh soalnya adalah, saya kasih contoh soal baik. Kenapa saya nyebutnya soal baik? Ya karena tinggal dimasukin aja. Contoh misalnya gini, kelihatan nggak? Nah, oke. Ada ini OF2 0,5 mol bereaksi dengan air. Terus reaksinya sebagai berikut, dikasih tahu reaksinya nanti udah disetarakan juga, baik kan? Terus dilepaskan kalor 126 kJ, maka entalpinya adalah, gimana nih caranya? Kalau lepas kalor tuh berarti exotherm ya. Bu Erika, kenapa ininya nggak minus? Ya boleh sih minus, soalnya udah ada kata dilepaskan, jadi kayak udah tahu aja. Nanti hitungnya dimasukin nggak minusnya? Dimasukin, boleh. Oke, jadi kita hitung ya sekarang. Yang diketahui apa? Diketahui, nggak enak sih, terus dilapisin. Diketahui apa yang diketahui? Molnya katanya 0,0, molnya OF2 adalah 0,5, berarti diketahuinya N sama dengan 0,5 mol gitu ya. Terus bereaksi dengan ini dilepaskan kalor, berarti kalornya berarti Q sama dengan minus 126 kJ gitu kan? Ya, terus yang ditanyakan apa? Maka perubahan entalpinya adalah, perubahan entalpi rumusnya apa tadi? Yang di atas, delta H sama dengan Q per N. Ya udah tinggal dimasukin kan, gampang banget kayak anak bayi. Ya lah ya, anak bayi juga bisa. Oke. Q-nya berapa? Ini jadi minus 126 dibagi molnya langsung 0,5. Udah, ini kilojoule, ini mol. Berapa nih hasilnya?
Saya nyontek dulu coba. 120 min 126 dibagi 0,5. Dibagi 0,5 berapa ya? 252. Jadi minus 252 kilojoule apa coba satuannya? Kan ini kilojoule, ini mol. Dibagi jadi kilojoule per mol satuannya. Selesai. Sampai sini paham? Gampang kan? Bu Erika nanti soalnya kayak gini nggak yang keluar? Ya enggak lah. Nanti ulangan ada yang nggak soal kayak gini? Enggak. Ini mah gampang, nggak bisa, nggak usah. Nah, soal lain, bukan soal lain. Ini kalau rumusnya ini contoh soalnya yang tadi baik banget ya mana sih? Ini kalau rumus yang tadi contoh soalnya yang tadi baik banget. Nah kadang ada soal yang kalornya nggak langsung diketahui kayak tadi. Tadi kan soalnya baik ya. Nanti kalornya mungkin diketahuinya dengan rumus fisika yang M kali C kali delta T. Ingat? Jadi nanti rumusnya kayak gini. Nah, sikinya saya urai jadi M kali C kali delta T. Terus nanti dibagi N. N-nya juga kalau baik langsung ngasih tahu 0,5. Kalau agak-agak pengennya membuat siswa jadi lebih kreatif, nanti mungkin molnya harus dicari dulu dari gram per mr. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Insya Allah bisa. Yang penting paham aja dulu, terus apalin ini aja lah rumusnya, paling yang akan sering keluar yang ini gitu. Oke, contoh soal lain adalah misalnya ini, kita mau pakai rumus yang ini ya, yang kedua, yang Q-nya harus kita cari dulu. Contoh soalnya gini, 10 gram NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air. Enaknya ya kalau kita masuk kita udah praktikum ini nih di lab, ya udahlah ya. Lanjut. Jika kalor jenisnya 4,2 joule per gram derajat Celcius dan perubahan suhu reaksi adalah 5 derajat Celcius, maka perubahan entalpinya adalah gitu. Gimana? Diketahui ARNA sekian sekian, ARO dan H sekian. Gimana cara ngerjainnya? Kayak fisika lah ya, kalau pakai rumus berarti apa dulu yang ditulis diketahui. Oke, kita tulis diketahuinya. Diketahui. Apa yang diketahui? Masanya NaOH 10 gram. Oke, terus volumenya ya, sebenarnya pelarut. Kalau volume kan dalam mili atau dalam liter, tapi karena ini gram, saya nyebutnya pelarut aja. Pelarut karena nanti kalau di kelas 12 jadi molal beda. Pelarutnya 150 gram air. Terus kalor jenisnya itu lambangnya C ya. Di fisika gitu kan, 4,2 joule gram derajat Celcius. Terus perubahan suhu apa? Kalau ada kata perubahan berarti dia pakai delta pasti ya. Perubahan volume, delta V gitu. Kalau ada kata perubahan bisa pakai delta. Ini juga perubahan entalpi kan delta H. Perubahan suhu berarti delta T. Gitu. Hati-hati ya, jangan nulis delta T kecil. Kalau ini nanti waktu. Di fisika kan gitu. Delta T temperatur gini berarti 5 derajat Celcius. Apalagi ada keterangan ARN ini. Udah nanti aja kita cari. Gimana cara ngerjainnya? Masukin aja rumusnya. Yang ditanyakan adalah berapakah delta H perubahan entalpi. Jawab. Gimana nih? Kita tulis aja rumus yang tadi. Mana sih, saya geser ke sini deh. Nah, nih ya. Kelihatan nggak? Oke, ini ya rumusnya. Berarti Q sama dengan M dikali C kali delta T per mol. Molnya udah ada belum? Belum. Ya Allah, subhanallah soalnya. Oke. Mol. Oke, masukin ya. Masanya ada 10 gram. Masukin 10 dikali. C-nya berapa? Ini 4,2, masukin 4,2. Delta T-nya 5, masukin 5. Molnya udah ada belum? Belum. Boleh kita cari di samping atau boleh kita masukin. Mol yang ini berarti rumusnya adalah gram per mr, massa per mr. Kenapa pakainya gram per mr? Karena yang diketahui adalah massa. Ya, oke. Masukin aja langsung gramnya berapa? Gramnya si natrium hidroksida adalah 10 per MR-nya berapa? Cara mencari MR gimana dulu zaman kelas 10? MR-nya NaOH berarti kan AR-nya Na ditambah ARO ditambah ARH gitu enggak? Ya. Na berapa? 23, O itu 16, H itu 1. Kalau dihitung sama dengan 40. Bu Erika cepet banget hitungnya. Saya udah tahu. Ada contekannya. Lanjut. Berarti 10 per 40 gitu kan? Ya udah gampang, kita coret aja. Ini coret-coret, berarti nanti 40-nya naik. Kok bisa Bu Erika? Ya gitulah ya, kalau dibagi sama perperan kan naik, dibalik. Oke. Jadi 4,2 dikali 5 dikali 40. Kalau kamu nggak percaya kamu hitung aja.
cara manual yang ini boleh, nanti harusnya ketemu hasilnya adalah mana ya, tadi saya udah ngitung perasaan. Lihat contekan dulu. Kalau kamu mah nggak boleh lah ya. 840 kilojoule per mol. Oke, selesai. Bisa ya. Ini masih cara pertama, gampang, pakai rumus. Asal kamu hafal rumusnya ini, delta H sama dengan Q per N, insya Allah kamu bisa ngerjainnya. Oke, cara yang kedua untuk mencari perubahan entalpi adalah dengan menggunakan diagram. Ada dua kan tadi saya bilang ya. Nih, cara berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess itu apa sih bunyinya? Nih, nanti kamu perlu tulis di buku kamu. Hukum Hess itu bunyinya begini. Besarnya kalau reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Jadi bagi dia proses nggak penting, yang penting awal sama akhirnya aja. Hukum Hess begitu. Nah, cara mencari delta H atau perubahan entalpi dengan hukum Hess ini ada yang biasanya ditampilkan ditampilkan diagram atau nanti pakai reaksi. Saya contohin dulu yang pakai diagram. Diagramnya tuh macam-macam. Ada yang bentuknya kayak gini. Ya Allah, Bu Erika tuh suruh ngapain? Kamu diminta untuk mencari salah satu delta H-nya. For example, this is easiest. Jadi kalau nanti saya ngeluarin soal ini nggak boleh salah harusnya. Oke, ini yang paling gampang. Kita mulai dari yang diagram satu kotak dulu. Jadi kalau kamu lihat panahnya, ini kan ada A, B, C, D gitu ya. Ini dari A ke D namanya delta H4, dari D ke C delta H3. C ke ini delta H2. Nih, sebenarnya kalau misalnya nanti yang ditanya berapakah harga delta H1, kamu bisa nggak nyarinya? Gimana caranya? Iya, nih kalau misalnya kamu dari A, kamu dari rumah ke sekolah, kan langsung seret nyampe. Nah, ini nggak muter dulu dia, kesini dulu. Paham nggak? Misalnya gini, delta H4-nya ada angkanya ya. Saya angkanya ngasal ya, karena repot kalau banyak. Anggaplah misalnya di sini 4, di sini 5, misalnya di sini 7. Tuh. Terus saya tanya delta H1-nya berapa? Gampang nggak? Kan berarti dari A ke B itu cara lainnya adalah ke sini muter. Ya, maka delta H1 itu sama dengan delta H4 ditambah delta H3 ditambah delta H2. Ya enggak? Kan ini ke sini sama seperti ini ke sini kan? Muter. Ya, oke, berarti kamu tinggal tambahin aja nanti 4 tambah 5 tambah 7. Berapa tuh? 12 tambah 4, 16. Oke, sampai sini paham? Bu Erika, kalau nanti misalnya panahnya berubah, oke, anggaplah yang delta H2 ini panahnya madep sana ya. Ini berubah, terus panahnya madep ke atas. Berarti nanti dia dikurang jadinya, karena dia berbalik ke arah. Tidak mau ke sini ya. Paham? Bisa ya? Oke. Ini 16 tadi. Oke, sampai sini bisa? Oke. Terus kalau kita punya yang diagramnya kayak gini, segitiga, sama aja sebenarnya. Kalau saya tanya delta H1 gimana cara mencarinya? Berarti tinggal delta H2 tambah delta H3 gitu kan. Kalau kamu mau ke sini, cuman dia ribet, dia ke sini dulu. Shoot, sama aja kan, intinya dari A sampai C. Maka rumus mencari delta H1 itu pasti delta H2 ditambah delta H3. Nanti kalau delta H2 dan delta H3 masih memberikan nilai, ada nilainya dalam soal misalnya 300 sekian, 192 misalnya, nanti kamu tinggal tambah. Selesai deh, dapat delta H1-nya. Sampai sini paham? Bisa ya? Oke, diagram yang terakhir bentuknya begini. Apa nih Bu Erika maksudnya, nggak ngerti deh. Sabar. Jadi gini, biasanya kan kita nulis reaksi itu dari kiri ke kanan, ke samping gitu kan. Ngerti nggak? Nih, delta H1 itu maksudnya delta H1 itu kan tadi panahnya dari atas nih. Delta H1 itu panahnya dari atas ke bawah. Maksudnya reaksi ini, nih reaksi yang ini itu hasilnya ini namanya delta H1. Nih, saya tulis. Delta H1, gini. Ini ke sini, lihat panah yang ini ya, dari atas langsung ke bawah. Berarti ini saya anggaplah ini reaksi yang pertama karena namanya delta H1. Saya tulis C ditambah ini nih. C ditambah setengah O2 tambah setengah O2, hasilnya adalah CO2. Nih, ini serot langsung ini. Jadi kan biasa ditulisnya ke samping, tapi ini jadi atas ke bawah gitu loh. Biar apa sih Bu Erika? Biar apa ya? Biar rempong enggak juga. Adalah nanti filosofinya ya. Pokoknya jadi kalau C ditambah setengah O2 hasilnya CO2 berarti serot. Berarti ini namanya delta H1. Paham enggak?
Oke. Terus kalau delta H2 berarti gimana? Berarti dari sini hasilnya ini. Nih, saya tulis 2. C ditambah setengah O2, hasilnya adalah CO ditambah setengah O2. Nih, ini hasilnya ini hasilnya ini, ditulisnya atas ke bawah, kalau saya ke samping sama aja, berarti dia delta H2. Ngerti? Biasanya nanti sini ada nilainya ya. Di sini biasanya ada nilainya nih. Terus, kalau yang ketiga berarti gimana? Lihat nih, panahnya dari sini ke sini. Berarti reaksinya mana? Delta H3 itu. Berarti CO plus setengah O2 hasilnya ini gitu kan. Jadi CO ditambah setengah O2 hasilnya CO2, maka disebutnya delta H3 gitu. Sampai sini paham nggak? Nah, sekarang pertanyaannya gini nanti. Jadi paham nggak kamu dari tafsir diagram tadi jadi begini, paham ya maksudnya? Ini jadi kesini. Nah, nanti ini tuh nggak ada. This one. Oke, ini ditutup. Nanti dia ngasih ini itu tadi penjelasan maksudnya apa kayak gitu-gitu ya. Paham kan tadi maksudnya? Panah atas ke bawah berarti reaksinya ini, hasilnya ini namanya delta H1. Ini ke sini namanya delta H2 reaksinya. Ini ke sini berarti delta H3. Nah, nanti pertanyaan di soalnya adalah kayak gini. Perhatikan diagram berikut misalnya. Harga delta H1 adalah delta H1 berapa? Nah, misalkan di sini nanti ada 10, di sini ada 15, berarti cara mencari delta H1 gimana? Ya tinggal delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3 kan? Berarti berapa? 10 tambah 15, berarti berapa? 25, selesai. Gampang? Bisa? Diagram yang paling gampang. Nanti ini saya keluarin modelnya kayak gini. Percis nih. Ini saya paling seneng kayak gini karena mudah buat siswa saya maksudnya. Jadi nanti mudah-mudahan nilainya bagus. Kan saya senang juga kalau nilai kamu bagus. Oke, sampai sini paham diagram. Jadi gampang ya. Tadi penjelasan reaksi ini adalah cuman untuk membantu kamu cara membaca grafik aja. Biasanya nanti soalnya kayak gitu. Delta H1-nya berapa? Atau kalau misalnya nanti delta H1 kan sini udah ketahuan 25 tadi. Nanti 25-nya ada, saya tanya delta H2 berapa? Berarti gimana caranya? Tinggal 25 kurangi 15. Bisa sampai sini? Bisa. Oke, ini boleh dicatat. Nanti setelah videonya selesai sih. Saya lanjut ke yang kedua. Nah, ini dia nih, kita mulai. Perhatikan ya. Maka tadi saya bilang dari awal, kalau bisa ini di-download dulu. Apanya Bu yang di-download? Videonya biar nanti nggak buffering pas Bu Erika ngejelasin. Oke, ini adalah contoh soal dari model hukum Hess yang kedua. Tadi kan hukum Hess saya bilang ada dua ya. Ada yang pakai diagram, ada yang pakai reaksi. Nah, ini yang pakai reaksi. Contoh soal aja langsung biar kamu nggak pusing. Contoh soal gini, ada reaksi yang pertama. C6H12O ditambah O2 dibakar nih. Ini salah satu turunan hidrokarbon dibakar, hasilnya ini delta H-nya sekian. Terus ada dua reaksi yang kedua, ini etanol dibakar, hasilnya ini delta-nya sekian. Pertanyaan soalnya adalah, lah terus kalau ini hasilnya ini sama ini, delta H-nya berapa? Nah, bisa nggak cara ngerjainnya? Bisa? Paham nggak soalnya dulu? Kamu harus paham dulu soalnya sebelum saya ngejelasin cara mengerjakannya. Paham? Jadi kamu harus mencari delta H dari reaksi ini. Ya, kamu harus mencari delta H dari reaksi ini berdasarkan dua reaksi yang diketahui di atas. Paham? Caranya gimana Bu Erika? Oke, let's begin. Langkah pertama adalah kamu lihat C6H12O6 adanya di sebelah kiri atau kanan. By the way, tahu nggak bedanya kiri sama kanan? Tahu ya, batasnya mana? Nih, tanda panah. Yang ada di sini namanya kiri, yang ini namanya kanan. Lihat, C6H12O6. Kita buat dua reaksi di atas ini menjadi reaksi ini. Menjadi reaksi yang diminta. C6H12O6 adanya di sebelah kiri? Yes, adanya di sebelah kiri. Nah, C6H12O6 ini adanya di reaksi nomor berapa? Nomor 1. Oke, di reaksi nomor 1 C6H12O6 udah ada di sebelah kiri? Udah. Oh, karena udah sama-sama di kiri, kita tulis ulang. Saya tulis ulang nih. C6H12O6 ditambah 6O2, hasilnya adalah 6CO2 ditambah 6H2O. Delta H-nya berapa? Minus 2880. Oke, lanjut. Terus, apalagi yang diminta sama si soal? Soalnya mau 2C2H5OH adanya di sebelah kanan, terus depannya ada 2-nya.
Sekarang pertanyaan saya, ada C2H5OH ada di reaksi nomor berapa? Reaksi nomor 2, Bu. Oke. Tapi C2H5OH yang ada di soal itu adanya di sebelah kiri kan? Sedangkan yang diminta di sebelah kanan. Maka kita balik. Oke, kita balik. Ini reaksi nomor 2 dibalik. Saya tulis, kok dibakil? Dibalik. Pokoknya dibalik lah ya. Dibalik. Jadi gimana? Ya kita tulis aja balik. 2CO2-nya di sebelah kanan. 2CO2 ditambah 3H2O. Nih. Jadi di kanan. Tanda panah. Ini ditulis di sebelah kiri. C2